Permadi, mantan napi Lapas Kesambi Cirebon yang mengaku dicurhati 7 napi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu apa saja isi curhatan mereka kepada Budi? Sudah bersama kami, Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mas Budi. Malam, Mbak. Mas Budi, boleh diceritakan kepada Nitya, bagaimana Iya, perkenalan Mbak. Anda dengan ketujuh napi kasus pembunuhan Vina Eki? Sejak kapan? Ya, karena saya ketemu mereka itu di mana ketemunya di dalam Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya sudah masuk dari tahun 14 dan keluar tahun 2019 kalau kasus saya. Sementara kasus Vina itu muncul dari tahun 2016. Saya kenal mereka itu karena saya di lapas itu sebagai tamping, yaitu tamping masjid yang harus mengikuti sebuah proses penaling. Maka ada napi baru pasti ketemu dengan saya. Napi itu mengikuti penaling yang memang sudah program dari lapas tadi. Sekali waktu sehari 2 hari memang udah biasa kan, tetapi saya bilang Anda dari mana? Dari Cirebon. Berarti sama-sama dari kota Cirebon. Kasusnya apa? Kasusnya adalah karena pembunuhan Vina, tapi saya nggak membunuh, Pak. Dia ngomong seperti itu. Kok bisa terjadi? Saya coba cari tahu apa penyebabnya. Saya itu begitu ditangkap, begitu saya pulang kerja, kata beliau, kata mereka yang 7 itu. Saya pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, saya itu ditangkap. Polisi menangkapnya pun ada via RW setempat. Padahal setelah ditangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian diproses. Mas Budi, maaf. Dan setelah diproses, Ini ceritanya siapa berarti? dia diproses. Ya. Ini pengakuannya siapa berarti? Yang mengaku bahwa ia Salah satu orang. salah satu orang? Pengakuan daripada ke 7 orang tadi. Dan satu orang ngomong begitu ke saya dan mengatakan seperti itu. Dan semua kawan-kawannya itu mendapat perlakuan yang sama untuk mengakui apa yang tidak pernah dilakukan. Kok bisa gitu? Saya bilang. Sementara gimana? Setelah diproses dia katakan di Polresta itu dia masih tidak ngaku kalau dia memang bukan pelaku. Kemudian sampai dibawa ke Polda. Di Polda mendapat perlakuan yang sama pula. Karena bagaimana saya bertahan, Pak? Kalau malam saya selalu digulung, diadakan satu tindakan kekerasan, dipukul, itu pengakuan dia ke saya. Wah, kalau kayak gitu, Anda mesti ngomong dong ke pengacara. Begitu digelar persidangan, di dalam persidangan pun dia tidak mau ngakui. Tapi kenapa saya bilang, kamu bisa ngomong, saya tidak melakukan pembunuhan. Nah, kemudian saya kan bertanya, Pak, nanti rekonstruksinya gimana nih? Kan setelah BAP tadi ada yang namanya rekonstruksi, baru digelar perkara. Karena saya ya nggak tahu, Mas. Ya, karena saya sendiri waktu itu masih di dalam, saya nggak tahu memang rekonstruksi itu terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti dia cerita ke saya itu di mana dia mendapatkan satu perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Begitu ke saya, karena saya waktu itu sebagai tamping masjid, salah satu petugas yang membantu petugas untuk memberikan arahan kepada para napi-napi yang baru. Napi baru saya arahkan dan mesti bisa terima seperti apapun, ini adalah konsekuensi daripada kehidupan Anda di luar. Anda melakukan Saya potong dulu, Mas Budi, saya harus konfirmasi. Tapi bagaimana Anda harus tetap survival di dalam penjara? Ya. Saya konfirmasi terlebih dulu. Berarti pengakuan dari salah satu orang ini boleh disebutkan namanya siapa? Dan apakah Anda sempat mengonfirmasinya juga kesamaan cerita ini dengan ke-6 lainnya ya? Artinya 7-7-nya ceritanya sama, bahwa mereka merasa bukan pelakunya, tidak mengetahui persis proses hukumnya seperti apa, penangkapan yang tiba-tiba tadi tanpa ada bukti yang cukup, dan yang terakhir adalah mereka mengaku bahwa ada intimidasi bahkan kekerasan dari aparat. Dari satu orang, dan mereka itu kan baris ini duduk.